Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Prasetyo, NPM 1901011034. Saya akan menjelaskan beberapa permasalahan dalam kaidah fikih atau yang disebut juga sebagai masailul fikih. Saya akan membahas mengenai fikih munakahat dan fikih muamalah. Permasalahan pertama dalam fikih munakahat. Apabila terjadi perselingkuhan dalam rumah tangga ataupun dalam sebuah hubungan pernikahan yang mengakibatkan terjadinya perzinahan, apakah hukuman bagi pelaku zina tersebut itu sama dengan pelaku zina yang belum berumah tangga atau belum menikah? Nah, jawaban atas pertanyaan ini adalah secara hukum di Indonesia hukuman kedua pelaku itu sama. Akan tetapi berat dan ringannya itu berdasarkan vonis dari majelis hakim sesuai dengan pasal yang berlaku. Sedangkan secara hukum Islam tentunya terdapat perbedaan. Pelaku zina yang sudah berumah tangga atau telah menikah itu disebut sebagai zina muhsan. Maka hukuman yang ia terima ataupun yang ia peroleh itu diberikan hukuman rajam sampai ia meninggal. Rajam sendiri adalah sebuah hukuman di mana pelaku zina itu dikubur dalam sebuah tanah dan disisakan hanya kepalanya, dan kepalanya itu ditimpuki dengan batu kecil atau kerikil sampai ia meninggal. Dasar ataupun dalil dari hukuman ini adalah sebuah peristiwa pada zaman Rasulullah SAW, di mana ia melakukan zina, yakni seorang perempuan mengaku telah berbuat zina dan menghadap pada Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah memberikan hukuman pada wanita itu dengan cara dikubur dan diperlihatkan saja kepalanya. Setelah itu ditimpuk dengan kerikil sampai ia meninggal. Sedangkan pelaku zina yang belum menikah atau berumah tangga itu disebut sebagai zina ghairu muhsan. Pelakunya itu didera atau dicambuk dengan cambukan sebanyak 100 kali. Dalil ataupun dasar atas hukuman ini terdapat dalam surah An-Nur ayat kedua. Nah, permasalahan yang kedua dalam fikih munakahat, yaitu bagaimana hukumnya apabila dalam rumah tangga seorang suami tidak memberikan nafkah pada istrinya. Dalam sebuah rumah tangga tentunya telah diatur kaidah-kaidah ataupun aturan-aturannya, baik aturan bagi suami ataupun bagi istri. Begitupun mengenai nafkah. Aturan ataupun anjuran mengenai nafkah ini telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat ke-34, yang intinya pada ayat tersebut menjelaskan bahwasannya laki-laki itu merupakan pemimpin bagi wanita ataupun perempuan, karena Allah telah memberikan kelebihan dalam diri laki-laki. Kelebihan itu berupa kekuatan fisik dan kelebihan dalam hal mencari nafkah. Oleh karena itu dalam ayat itu dijelaskan seorang suami itu memberikan nafkah pada istrinya. Nah, berdasarkan ayat tersebut, apabila seorang suami tidak memberikan nafkah pada istri, maka hukumnya adalah berdosa dan ia berlaku zalim pada istrinya. Apabila istrinya berkenan ataupun mau, maka Islam memperbolehkan istri tersebut untuk mengambil uang suaminya secara diam-diam. Islam membolehkan. Akan tetapi alangkah lebih baiknya istri tersebut bersikap sabar, karena yang demikian pahalanya jauh lebih besar dibandingkan tindakan yang pertama tadi. Oke, baiklah. Yang selanjutnya fikih muamalah.
Permasalahan pertama dalam fikih muamalah. Bagaimana hukumnya menggadaikan hewan dengan sistem bagi hasil atau anakan? Nah, jawaban atas pertanyaan ini adalah hukum tersebut itu dibolehkan atau mubah, dengan catatan ataupun dengan syarat tidak ada pihak yang dirugikan, yang artinya pihak yang digadaikan atau yang mengurus hewan tersebut itu mendapatkan hasil yang setimpal atas jerih payahnya mengurus hewan ternak itu. Sedangkan orang yang menggadaikan ataupun yang pemilik hewan itu tentunya juga memiliki hak atas hewan yang ia miliki. Oleh karena itu hasilnya ataupun anakan dibagi sesuai kesepakatan yang telah terjadi sebelumnya dan pada saat pelaksanaan atau penunaian tanpa dihianati sedikit pun dan tidak merugikan salah satu pihak. Apabila merugikan salah satu pihak, maka hukum atas kegiatan ini itu adalah haram atau dosa. Baiklah, permasalahan kedua dalam fikih muamalah. Bagaimana hukumnya jual beli online yang menggunakan gambar saja dalam transaksinya? Jawaban atas permasalahan ini adalah itu diperbolehkan selama syarat-syarat jual beli itu dipenuhi. Syarat jual beli sendiri adalah barang yang dijual belikan itu suci. Yang kedua, pelaku jual beli terdiri lebih dari satu orang. Yang selanjutnya, barang merupakan kepemilikan pribadi dan ada wujudnya ataupun secara fisik. Nah, yang keempat, saat akad berlangsung itu dilakukan sesuai kesepakatan dan saat itu juga diberikan wujud barangnya. Akan tetapi jika salah satu syarat itu tidak terpenuhi, maka hukumnya haram dan berdosa. Oleh karena itu dalam promosinya boleh menggunakan gambar, akan tetapi dalam transaksi dengan pembeli maka harus menunjukkan aslinya dan wujud yang sebenarnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf, karena saya manusia biasa yang fakir dengan ilmu dan masih membutuhkan proses dalam pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pada Allah saya mohon ampun. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. Dan pada rekan-rekan yang menonton video ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.